Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok entrepreneurship ingin mempresentasikan kerajinan tangan gantungan kunci. Tulisanku berbahan dasar limbah kaca. Ada 5 anggota kelompok kami yang pertama Bayu Haji Putraseno, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Muhammad Naufal Amri, yang keempat Raffiananta Suryawardani, yang kelima Sulistio. Yang pertama latar belakang. Salah satu dari banyak limbah padat yang ada adalah limbah berbahan baku kaca. Seperti limbah yang lainnya, limbah tidak memiliki nilai secara ekonomi. Banyaknya sampah limbah kaca dari pengrajin kaca yang mencemari lingkungan merupakan dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Limbah kaca merupakan salah satu jenis limbah domestik yang merupakan limbah padat. Jenis sampah ini tidak dapat diurai oleh mikroorganisme sehingga limbah kaca harus didaur ulang. Pengolahan limbah kaca bisa dilakukan dengan cara membuat hasta karya yang mengubah limbah kaca tersebut menjadi lebih menarik dan bermanfaat bagi kehidupan. Kreativitas masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengolah limbah kaca menjadi hasta karya yang menarik. Melalui kreativitas masyarakat dalam mengolah limbah kaca, masyarakat juga bisa menambah perekonomiannya dengan menjual hasil dari hasta karya yang dibuatnya. Kami berinisiatif untuk mengubah limbah sampah kaca yang masih bisa dimanfaatkan menjadi gantungan kunci yang indah. Rumusan masalah. Apa saja sih manfaat yang dihasilkan dari pembuatan gantungan kunci dari limbah kaca? Lalu apa saja yang diperlukan dalam pengolahan limbah kaca menjadi bahan dasar pembuatan gantungan kunci? Dan bagaimana langkah pemasaran gantungan kunci berbahan limbah kaca? Tujuan program. Yang pertama itu ada untuk mengetahui manfaat yang dihasilkan dari pembuatan gantungan kunci berbahan dasar limbah kaca. Yang kedua, untuk mengetahui bahan dasar alat dan yang dibutuhkan dalam pengolahan kaca bekas menjadi bahan dasar membuat gantungan kunci berbahan limbah kaca. Dan yang terakhir yaitu menemukan langkah pemasaran yang tepat untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya itu ada luaran yang diharapkan. Yang pertama itu meningkatkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, menciptakan inovasi baru dalam memanfaatkan limbah kaca. Yang ketiga, menghasilkan suatu produk yang bernilai ekonomi tinggi dari pengolahan limbah kaca bekas. Selanjutnya, gambaran umum rencana usaha. Bahan dasar yaitu kaca bekas, produk yang dibuat itu gantungan kunci. Cara promosi yang digunakan itu online atau melalui sosial media. Pendistribusian itu mobile di kalangan mahasiswa. Target pemasaran berdasarkan manfaat dan desain produk ini. Target pemasaran kami adalah semua kalangan dan berbagai usia. Di sini ada analisis pendapatan dan keuangan. Produksinya itu ada 20 gantungan kunci, terjual 20 gantungan kunci, harga satu buahnya 30.000. Harga yang ditawarkan adalah 30.000 per buah. Hasil penjualan 20 kali 30.000 sama dengan 600.000. Biaya produksinya 350. Biaya operasionalnya 90.000. Analisis kelayakan usaha. Keuntungannya ialah pendapatan sama dengan total biaya produksi ditambah total biaya operasional. Terus di bawahnya hasil penjualan 600.000 dikurang 480 sama dengan 120.000. Analisis RC yaitu revenue or cost. RC pendapatan revenue atau total biaya produksi sama dengan operasional adalah 600.000 dibagi 600.000 per 480.000 sama dengan 1,25. Next. Metode pelaksanaan. Yang pertama, siapkan kaca bekas. Kedua, lalu potong kira-kira 4 x 5 cm menjadi 2 bagian menggunakan press cutter jika tipis. Jika kaca tebal, menggunakan gerinda. Yang ketiga,
Setelah dipotong, bagian kaca yang kasar diamplas agar tidak ada bagian tajam yang bisa membahayakan tangan. Keempat, mencetak sketsa yang akan dibuat. Kelima, melipat, menggunting, dan lem sketsa yang akan dibuat. Selanjutnya, menempelkan cetakan sketsa atau gambar pertama pada salah satu kaca. Lalu rekatkan kaca yang sudah ada gambarnya dengan kaca yang polos. Tunggu kira-kira 15-20 menit hingga lem mengering. Jika sudah mengering, amplas kembali kaca hingga tekstur yang halus. Setelah itu poles kaca hingga bening dan gambar terlihat jelas menggunakan gelas polis. Selanjutnya siapkan kawat tembaga yang nantinya dijadikan tempat menaruh ring gantungan. Selanjutnya lilit kawat pada kaca seindah mungkin agar memiliki nilai estetika. Langkah selanjutnya ini langkah terakhir yaitu pasang ring gantungan kunci pada kawat tembaga supaya bisa digantung. Terakhir, gantungan kunci berbahan dasar kaca bekas dipasang di hiasan handphone atau kunci. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aduh. Taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.